netral dengan mencerdaskan anak bangsa. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Ini merupakan ujian pembatik, soal ujian pembatik level 1 yang terbaru, yaitu soal 2020 ya. Jadi kemungkinan besar soal-soal ini akan keluar kembali, walaupun kemungkinan tidak sama ya. Tetapi kisi-kisinya pasti sama ya. Karena soal-soal itu pasti akan diperbaharui, tidak mungkin soalnya sama terus ya. Tetapi ini adalah soal real pembatik level 1. Dan alhamdulillah saya sudah lulus pembatik level 1, pembatik level 2, dan sekarang sudah pembatik level 3. Tinggal menunggu pengumumannya apakah saya lulus atau tidak ya. Insya Allah lulus. Oke, kita akan mulai ya. Ya, melanjutkan soal nomor 16 ya. Oke, soal-soalnya ini diambil dari modul 1, 2, 3, dan 4 secara acak ya, jadi tidak berurutan. Oke, kita lanjutkan soal nomor 16. Nah, soalnya adalah phishing. Phishing adalah ya, jadi soalnya sangat pendek ya. Oke, kita lihat pilihannya. A. Salah satu tindakan kejahatan siber yang dilakukan dengan membajak perangkat seseorang. Yang B. Salah satu tindakan kejahatan siber yang mengelabui korban untuk mencuri data pribadi. Yang C. Salah satu tindakan mengintimidasi orang lain di media sosial. Yang D. Salah satu tindakan mengirim pesan negatif ya. Oke, jadi soal ini ada di modul 2 ya, yaitu tepatnya di halaman 32 ya. Jadi modul 2 halaman 32 ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencatatnya ya. Jadi kisi-kisinya itu ada di modul 2 halaman 32. Oke, jadi phishing adalah salah satu tindakan kejahatan siber yang mengelabui korban untuk mencuri data pribadi ya. Jawabannya adalah B ya. Biasanya phishing ini akan membuat website atau email yang mirip dengan website atau email seseorang ya, atau suatu lembaga ataupun perusahaan ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 17 ya. Jenis konten media pembelajaran yang tersedia pada fitur sumber belajar adalah. Jadi di sini jenis konten media pembelajaran yang tersedia pada fitur sumber belajar adalah yang A. Video, audio, dan web. Yang B. Video, audio, dan game. Yang C. Audio, game, dan web. Yang D. Game, web, dan realia. Jadi soal nomor 17 ini ada di modul 4 halaman 12 ya. Modul 4 halaman 12 ya. Pada jenis konten media pembelajaran yang tersedia pada fitur sumber belajar ini ada 4 ya jenisnya, yaitu ada video, kemudian audio, kemudian ada PDF, dan web ya. Jadi ada 4 ya. Di sini berarti pilihannya adalah
yang A, yaitu video, audio, dan web. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, soal 18. Oke, soal nomor 18. Berikut ini yang termasuk penyedia layanan email adalah, ya, kita lihat pilihannya: A. Zoho, Outlook, dan Yahoo. B. Facebook, iCloud, dan Play Store. Yang C. Gmail, Yahoo, dan Bing. Yang D. Firefox, Yahoo, dan Outlook. Oke. Soal nomor 18 ini dapat dilihat pada modul 3 halaman 11. Ya. Jadi penyedia layanan email ini ada ProtonMail, kemudian Gmail, kemudian Outlook, Yahoo Mail, dan Yahoo. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat adalah yang A, ya. Jadi Zoho, Outlook, dan Yahoo. Oke. Yang B ada iCloud, itu bukan. Kemudian yang C ada Bing, itu bukan. Yang D ada Firefox. Ya, Firefox itu browser, ya, jadi bukan penyedia email. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya yaitu nomor 19, ya. Soal nomor 19 yaitu fungsi pencarian yang dapat kita gunakan untuk mencari dua kata dengan arti yang sama, yaitu, ya, dua kata dengan arti yang sama. Nomor 19 ini ada di modul 3 halaman 8. Oke, pilihannya pengecualian: B, N, C, OR, D, pengaturan bahasa. Oke, jadi untuk fungsi pencarian yang dapat kita gunakan untuk mencari dua kata dengan arti yang sama, yaitu fungsi N, yaitu yang B, ya. Oke, kita lanjut soal nomor 20. Oke. Seorang operator membeli perangkat lunak yang memiliki kemampuan melindungi komputer di sekolah dari ancaman perangkat lunak berbahaya dan ancaman saat berselancar di internet. Perangkat lunak apakah yang harus dibeli oleh operator tersebut? Ya, pilihannya yang A adalah kompresi, yang B adalah editor, yang C adalah antivirus, yang D adalah kriptografi. Oke, di sini soalnya adalah memiliki kemampuan melindungi komputer dari ancaman perangkat lunak berbahaya, ya, pada saat berselancar di internet. Ini sudah jelas pastinya adalah, ya, antivirus, ya. Antivirus, ya. Dan soal nomor 20 ini dapat dilihat di modul 1, ya. Modul 1 di halaman 32. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kisi-kisinya di situ, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencari indikatornya, pasti ada di situ. Jadi nanti mungkin saja yang ditanyakan adalah kompresi atau editor atau fotografi dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Oke, soal nomor 21.
Ketika guru dan siswa membutuhkan buku elektronik, maka dapat memanfaatkan fitur, ya, ini adalah soal tentang fitur-fitur rumah belajar. Ya. Kalau fitur-fitur rumah belajar ada di modul 4. Ya. Ini tepatnya di halaman 20. Ya. Jadi fitur-fitur dari rumah belajar. Oke, kita lihat pilihannya. A. Sumber belajar. B. Kelas digital. C. Buku elektronik interaktif. D. Bank soal. Ya. Di sini ada kata kuncinya ya, buku elektronik. Ya. Kuncinya adalah buku elektronik. Ya. Maka jawabannya adalah C, yaitu buku elektronik interaktif. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 22. Di antara nama-nama browser di bawah ini, manakah browser yang berusia paling tua? Ya, di sini ditanyakan browser yang usianya paling tua. Oke, kita lihat pilihannya apa saja. Yang pertama Internet Edge. Ya. Yang B adalah Opera. Yang C adalah Safari. Yang D adalah Mozilla Firefox. Oke. Jadi soal nomor 22 ini bisa Bapak Ibu temukan di modul 3, ini di halaman 4. Jadi di situ ada jenis-jenis browser. Oke, mari kita lihat Internet Edge ya. Internet Edge ini dibuat ya atau mulai beroperasi pada tahun 2015 ya. Kemudian Opera, browser pada Opera ini mulai beroperasi 1995 ya. Kemudian Safari ini dimulai tahun 2012 ya. Sedangkan Mozilla Firefox ini dimulai pada tahun 2003. Berarti browser yang paling tua usianya yang pertama dibuat adalah Opera. Jawabannya adalah B. Jadi Opera ini adalah browser pertama ya. Usianya semenjak tahun 1995 ya, sudah lama sekali ya. Bahkan sebelum ada laptop-laptop yang canggih atau HP-HP Android yang canggih, itu Opera sudah ada duluan. Oke, kita lanjut. Nomor 23. Siswa dapat mempelajari keberagaman di seluruh Indonesia dalam bentuk gambar, video, animasi, dan permainan game kreatif dengan mengakses web. Ya. Kalau ini soal nomor 23 ini juga termasuk fitur-fitur dalam aplikasi rumah belajar. Berarti kita dapat mencarinya di modul 4 ya. Jadi soal nomor 23 ada di modul 4 halaman 22 ya. Oke, kita lihat pilihannya. A adalah sumber belajar, B adalah kelas digital, C adalah peta budaya, D adalah bank soal. Oke. Kalau kita melihat soalnya ya, ini ada kata kuncinya keberagaman atau mempelajari keberagaman. Ya, keberagaman itu adalah budaya. Ya, berarti kita dapat mengaksesnya di ya, peta budaya. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Oke.
Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 24 ya. Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan untuk kepentingan komersial dan mencantumkan kredit dan tidak memperoleh keuntungan komersial. Adalah bentuk lisensi Creative Commons, yaitu ya. Oke, soal nomor 24 ini ada di modul 2 ya. Tepatnya di halaman 19. Di situ ada jenis-jenis lisensi. Oke, kita lihat pilihannya. Yang A adalah atribusi berbagi serupa. Yang B, atribusi tanpa turunan. Yang C, atribusi non komersial. Yang D, public domain. Ya, soal ini sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada soal nomor 1 sampai soal nomor 15 ya. Jadi ada salah satunya soal yang mirip seperti ini. Jadi sudah saya bahas. Oke, nomor 24 ini kata kuncinya adalah boleh untuk kepentingan komersial ya, tetapi tidak memperoleh keuntungan ya. Jadi kalau tidak memperoleh keuntungan komersial, ini berarti atribusi non komersial ya. Jadi kalau tidak memperoleh keuntungan komersial artinya non komersial ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Soal nomor 25, fitur yang digunakan untuk melihat daftar website yang kita kunjungi beberapa saat terakhir adalah ya. Oke, kita lihat. Nah, pilihannya A adalah history, B adalah favorit, C adalah bookmark, D adalah back. Oke. Soal nomor 25 ini dapat kita lihat di modul 3 halaman 8. Ya, jadi ada di modul 3 halaman 8. Oke. Kata kuncinya di sini adalah ya, daftar website yang kita kunjungi beberapa saat. Ya, berarti website-website yang sudah kita kunjungi sebelumnya ya, maka kita dapat melihatnya di history tentunya. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 26 ya. Search engine yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft adalah soal nomor 26 ini dapat dilihat pada modul 3 halaman 9. Jadi di modul 3 halaman 9 itu ada beberapa search engine yang dikeluarkan oleh beberapa perusahaan. Jadi ada daftar-daftarnya. Kita lihat pilihannya. A adalah Bing, B adalah Google, C adalah ASK, D adalah Yahoo. Jadi di sini search engine yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft ini adalah yang A ya. Jadi Bing. Oke, kita lanjutkan nomor 27. Sistem operasi yang digunakan pada perangkat smartphone adalah ya, jadi ini sistem operasi di smartphone. Oke, kita lihat pilihannya. A. Android, B. Windows, C. macOS, D. Linux. Oke. Soal nomor 27 ini ada di modul 1 ya. Tepatnya di halaman 28. Oke.
Di situ bisa kita lihat bahwa sistem operasi yang digunakan pada perangkat smartphone yaitu pilihannya adalah A, yaitu Android. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 28. Berikut ini yang termasuk domain milik pemerintah adalah, jadi domain milik pemerintah. Ya, domain milik pemerintah ini biasanya menggunakan akhiran .go.id. Ya, selain itu ada website sekolah. Website sekolah itu juga milik pemerintah ya. Jadi menggunakan SCH.id. Oke, kita lihat pilihannya. A. belajar.kemdikbud.go.id. Ya, di sini menggunakan go.id, ya pasti punya pemerintah. Kemudian TNI Mil ID. Oke, ini walaupun menggunakan kata TNI, ya ini bukan merupakan domain milik pemerintah karena akhirannya Mil ID, bukan go.id. Ya, kemudian astra.co.id. Ya, kalau .co.id ini juga bukan milik pemerintah, biasanya milik perusahaan. Oke, berarti yang A ini ada yang bukan milik pemerintah. Oke, kita lanjut. Yang B, tni.mil.id. Ya, sama seperti yang A tadi ada ya. Kemudian utacid. Ya, kemudian stc.or.id. Oke, di sini tidak ada go.id, berarti bukan domain milik pemerintah. Yang C, download.co.id, SMAN 55 Jakarta.sch.id, kemudian umj.ac.id. Oke, ini juga ada .co.id, berarti bukan punya pemerintah ya. Kemudian yang D, pajak go.id, ugm.ac.id, kemudian kemdikbud.go.id. Oke. Jadi di sini ada pajak go.id, ini pasti punya pemerintah. UGM ACID ini pasti adalah universitas ya, universitas pastinya punya pemerintah ya. Kemudian Kemdikbud go.id ya, Kemdikbud go.id juga punya pemerintah, berarti jawabannya yang D. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya, yaitu soal nomor 29. Oke. Di bawah ini yang bukan termasuk website platform builder adalah, kita lihat pilihannya. Wix, B. Weebly, C. Laravel, D. WordPress. Oke. Soal nomor 29 ini dapat kita lihat di modul 3 halaman 21 ya. Di situ dijelaskan bahwa website platform builder ada 3, yaitu ada Wix, Weebly, dan WordPress. Jadi yang bukan termasuk website platform builder adalah Laravel ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 30 ya. Komponen non-fisik untuk menjalankan, mengendalikan, dan mengatur proses yang dilakukan oleh perangkat keras komputer adalah, ini tentang perangkat-perangkat komputer ya, pastinya di
modul 1 ya. Ada di modul 1. Ini tepatnya di halaman 21. Oke, jadi Bapak Ibu bisa mencari di modul 1 halaman 21. Ini ada, yaitu kita lihat pilihannya: A. brainware, B. hardware, C. software, D. malware. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah, ya, kita lihat di sini kata kuncinya adalah komponen non fisik, ya, untuk mengendalikan pengaturan proses. Ya. Jadi yang mengendalikan dan mengatur proses itu adalah software. Ya, jadi jawabannya adalah C. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian pertemuan kita kali ini, ya. Jadi kita akan melanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya, ya. Jadi soal ujian pembatik level 1 ini terdiri atas 40 soal, ya, yang semuanya ini diambil dari modul 1 sampai modul 4. Jadi kita akan membahas sisa dari soal yang ada pada pertemuan berikutnya. Oke. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini, sign share, ya. Kemudian klik like, klik share, ya. Kemudian subscribe dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Oke, untuk mengikuti perkembangan dari channel saya ini. Oke. Jadi cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberi kesehatan, kemudian lancar dalam mengerjakan soal-soal ujian pembatik level 1 dan bisa lulus semuanya. Jadi soal pembatik level 1 ini 100% diambil dari soal ujian akhir, ya. Berbeda dengan ujian pembatik level 2 maupun level 3, ya. Kalau saya kasih gambaran, yaitu untuk ujian pembatik level 2, ya, itu nilainya diambil dari 60% itu dari membuat video pembelajaran, ya, dan 30% itu dari ujian, ya. 40%, ya, maaf, 40% dari nilai ujian. Jadi nanti akan digabungkan, ya. KKM-nya yaitu 70, ya. Kemudian pembatik level 3, ya, 60% dari membuat video pembelajaran, ya, ataupun pembelajaran interaktif. Jadi ada dua pilihan, boleh membuat video atau membuat pembelajaran interaktif. Itu nilainya adalah 60%, ya. Kemudian diskusi, ya, jadi di situ ada diskusi dinilai juga, ya. Nilainya adalah 10% dan ujian akhirnya nilainya adalah 30%, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi beda-beda antara pembatik level 1, pembatik level 2 dan pembatik level 3. Kalau pembatik level 1 itu nilainya 100% dari ujian akhir pembatik level 1, ya. Kemudian pembatik level 2 nilainya diambil dari 60% dari membuat video pembelajaran dan 40% dari ujian akhir. Sementara untuk pembatik level 3 itu diambil dari membuat video pembelajaran atau pembelajaran interaktif, nilainya 60%, ya. 10% diambil dari nilai diskusi. Jadi Bapak Ibu harus aktif di diskusi pada
pembatik level 3 ya, nilainya 10% dan 30% itu nilai ujian akhir. Oke. Jadi demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.